Ya, apa bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Hmm. Selamat siang Ibu Bapak yang hari ini berbahagia. Kita boleh berkumpul untuk men-sharingkan apapun yang bisa kita sharingkan untuk mengupgrade diri kita dalam pengajaran ya. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang kurikulum, kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang kita diajak kembali untuk menelisik apa hakikat dari sebuah kurikulum dan pembelajaran. Nah, saya akan men-sharingkan tentang Microsoft Sway yang sebetulnya sudah ada tahun 2014 dan ini sempat menjadi wacana ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Microsoft Sway ini salah satu konten yang ditawarkan untuk mudah membuat satu konten pembelajaran. Pokok pembahasan yang akan kita dalami adalah yang pertama, apa itu Microsoft Sway. Saya hanya memberikan singkat-singkat saja, seminimal mungkin, supaya kita bisa uh, mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Kemudian, apa saja yang bisa digunakan dalam Sway, dan bagaimana cara menggunakan Microsoft Sway. Microsoft Sway adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan untuk membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif. Dengan Sway, kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pemformatan karena sudah ada desain bawaan yang akan membantu menyempurnakan kreasi kita dalam pembuatan. Nah, mungkin ada yang baru dengar, mungkin juga ada yang sudah mengaplikasikan dalam pembelajaran. Namun, apa sih itu Microsoft Sway? Microsoft Sway sebetulnya hampir sama dengan PowerPoint. Cuman bedanya, kalau Microsoft Sway, dia sudah ada konten-konten bawaan, sehingga lebih mudah, seperti kita menggunakan Canva. Sedangkan PowerPoint itu ketika kita memerlukan fitur, foto, kemudian video, kita harus cari dulu di internet. Nah, itu bedanya. Cuman Microsoft Sway itu juga memiliki beberapa kekurangan sekaligus. Antara lain, aplikasi ini memerlukan akses internet yang cepat. Maka jika tidak, ya itu akan mengecewakan. Nah, kebetulan juga internet di tempat saya tidak terlalu stabil ya. Jadi nanti kita akan lihat misalnya akses tidak terlalu cepat, apa yang akan terjadi. Tetapi sesungguhnya ini lebih mudah pemakaian daripada Microsoft PowerPoint. Nah, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana aplikasi yang tepat digunakan untuk presentasi. Cukup hanya dengan memasukkan konten dan asiknya langsung bisa di-review. Ya, jadi kita langsung bisa lihat. Kemudian Sway dapat digunakan melalui laptop dan HP Android. Didesain online dengan link Sway sendiri. Nah, artinya kita tidak perlu menyimpan di flash disk atau apapun, tetapi kita bisa menyimpan secara online. Nah, nanti kita bagikan kepada murid-murid atau mahasiswa itu melalui link online. Nah, kekurangan dari Microsoft Sway ini hanya didesain secara online. Jadi kalau misalnya kemarin saya pernah melakukan pelatihan di pedalaman, itu tidak bisa menggunakan Microsoft Sway. Karena jangankan sinyal, listrik pun tidak ada. Tetapi kalau PowerPoint masih bisa, ya. Jadi ada plus minus di sini. Nah, desain utamanya diperuntukkan untuk yang memahami layar sentuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan laptop yang touchscreen atau HP Android yang touchscreen itu lebih mudah dalam pemakaian dibanding dengan menggunakan menggunakan mouse. Nah, apa saja yang bisa ditambahkan dalam Microsoft Suite atau bisa dipakai untuk apa saja? Yang pertama, memasukkan teks tentunya ya untuk presentasi. Kemudian juga untuk memasukkan gambar
audio, jadi kita bisa men-setting, kita sekaligus merekam suara kita ketika kita mengajar dengan menggunakan Microsoft Sway. Jadi nanti sekiranya kita terhalang untuk melakukan pembelajaran, anak didik kita, peserta didik kita tidak mengalami satu masalah karena link ini bisa dikirimkan ya, sekaligus dengan suara ketika kita menjelaskan atau presentasi. Kemudian video, itu langsung bisa tergabung pada YouTube. Kemudian embed form itu digunakan untuk kuis. Kuis itu misalnya kalau kita dulu pernah pakai Google Form itu terbatas Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan Sway itu kita bisa memasukkan video. Jadi misalnya kita memberikan tes, kemudian kita menyajikan satu video, dan kemudian diberi pertanyaan. Nah itu biasa juga digunakan dalam soal HOTS ya. Jadi bisa diaplikasikan di situ. Jadi sebetulnya ini memudahkan. Kemudian upload file dan lain-lain. Oke, di sini saya akan memperagakan tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi Sway. Langsung saja di sini diketik sway.office.com. Nah, maka akan masuk seperti ini. Nah, ini yang sudah saya coba, tetapi kita akan mencoba dari awal. Ya, seperti ini memang kalau jaringan tidak stabil, memang dia perlu jaringan kuat. Nah, ini mulai pertama, kita langsung buat baru. Nah, jika Anda awal untuk memakai Sway itu harus membuat akun Microsoft dulu. Nah, membuat akun Microsoft itu tidak memerlukan mengganti email atau membuat email baru, tetapi di situ bisa Anda memakai email lama, tetapi nama dalam akun Microsoft itu berbeda daripada yang akun Gmail atau akun Yahoo. Nah, itu berbeda. Anda bisa membuat akun Microsoft dulu, nah, itu langsung buka Chrome ya, buka Chrome kemudian membuat akun Microsoft. Nah, di sini saya akan memperagakan tentang bagaimana kita menggunakan Microsoft Sway. Saya tidak berani juga terlalu detail karena ada Ibu Adriana pakar fisika ya. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana jika kita membahas tentang kita buat judul dulu di sini, tata surya. Nah, kemudian kita buat penekanan. Nah, ini bisa tambahkan teks, gambar, video, dan lainnya.
Ya, Ibu Bapak, misalnya di sini saya menyisipkan gambar. Nah, enaknya memakai Sway, kita ketika mengetikkan judul itu langsung di sini ada namanya kata kunci. Nah, kata-kata kunci ya. Misalnya saya klik di sini Tata Surya, itu langsung terhubung dengan internet. Nah, atau misalnya di sini kita bebas memakai misalnya dari OneDrive, Flickr, kemudian gambar Bing, Pikit, YouTube, dan juga di simpanan laptop kita ya atau perangkat komputer kita itu bebas kita pakai. Tapi yang membuat dia nyaman adalah ketika kita langsung memberikan penekanan, di sini langsung ada kata kunci, jadi ada gambar-gambar. Nah, misalnya saya memilih gambar ini, bisa langsung diseret saja. Nah, kemudian misalnya saya membuat titik fokus ada di sini. Nah, ini titik fokus misalnya seluruh gambar itu penting. Jadi klik di sini. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya kita tambahkan subjudul ya. Subjudul 1 tentang apa itu tata surya ya. Kalau tadi dijelaskan Ibu Adriana, saya dulu zaman SD itu hafalan sampai 9 planet Bu ya, sampai Pluto. Ternyata sekarang hafalan itu harus dikurangi, Pluto tidak ada ya. Kalau dulu saya hafalan tuh Macfan Bumar yang sangat ulung dan pandai. Nah, sekarang pandainya sudah tidak ada karena tata surya kita hanya sampai Uranus ya. Oh, sampai Neptunus ya. Nah, kemudian ini misalnya kita dikasih gambar lagi misalnya, maka harus diberi penekanan. Kalau kita mau memasukkan video itu juga bisa. Di sini video. Jadi kita mau memasukkan satu video tentang gambaran tata surya. Nah, ini ada banyak video. Enaknya lagi Ibu Bapak kita bisa memasukkan langsung lebih dari satu video ya dengan cara mengklik saja. Diklik video mana saja yang diperlukan. Misalnya saya mau ambil ini. Ya, langsung ditarik bisa. Nah, kemudian di sini diberi kebetulan saya sudah menyiapkan ya. Menyiapkan pengertian tentang tata surya. Karena ini contoh Ibu Bapak ya. Jadi kita hanya singkat-singkat saja. Langsung saja kita kopikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan apa saja yang masuk tata surya misalnya. Nah, langsung di sini misalnya saya beri grup ya. Grup itu ada kisi, perbandingan, tumpukan. Nah, kalau Anda membuat satu perbandingan, boleh kanan dan kiri. Kemudian tumpukan itu semacam kartu. Sedangkan kisi-kisi itu gambar berjajar-jajar ya.
atau peragaan slide. Nah, saya ambil di sini tumpukan. Misalnya tumpukan, saya ambil gambar tentang planet. Gambar planet ya. Di sini saya tidak memasukkan urut, tetapi ingin memberitahu bagaimana cara untuk membuat tumpukan. Jadi saya masukkan beberapa gambar planet. Tinggal diklik saja. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian saya memilih 6, tinggal diklik di sini tambahkan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana jadinya, Ibu Bapak ya. Nah, di sini kalau kita mau melihat putar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini horizontal dari atas ke horizontal, vertikal dari atas ke bawah. Jadi seperti ini jadinya. Nah, ini tadi tidak jadi tumpukan ya, tetapi ini jadi kisi-kisi. Kita bisa edit lagi. Nah, kita editnya di sini. Kemudian grupkan. Oke, tumpukan. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini kita bisa mengklik karena dia macam kartu tumpukan. Nah, jadinya seperti ini, Ibu Bapak. Nah, ini hanya contoh simple yang bisa kita pakai untuk sway ya. Kemudian kalau sudah bisa, maka kita klik bagikan ya, dapatkan tautan visual. Nah, kemudian salin. Nah, itu nanti bisa dikirimkan di grup WA kita dengan para siswa atau mahasiswa. Ini juga bisa untuk diperbarui lagi. Nah, itu di desain. Kemudian gaya, ini tampilan secara umum. Kalau tadi vertikal dari atas ke bawah, sekarang bagaimana kalau kita horizontal? Nah, kalau horizontal jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini langsung bisa kita menikmati video, tidak harus mencari dari YouTube dulu. Nah, kemudian ini yang tadi kartu atau tumpukan. Kemudian bagaimana kalau model slide? Nah, model slide seperti ini. Oke. Kemudian kalau ini tampilannya. Tampilannya ada banyak macam, kita bisa mengeksplorasi. Ini mudah Ibu Bapak ya. Jadi kalau seperti ibu saya itu setiap mengerjakan itu pasti bingung ini klik kiri atau klik kanan ya. Tapi kalau dengan Sway itu kita tidak bingung lagi klik kiri atau klik kanan,
karena tinggal geser ya, tinggal seret gitu ya. Nah, ini jadinya kalau kita mengeksplor bentuk yang unik-unik, yang lucu-lucu. Nah, saya hanya memberikan yang sederhana saja, sesederhana mungkin, supaya kita bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing, supaya anak menjadi belajar tuh menyenangkan, karena dalam Merdeka Belajar, belajar adalah soal pengalaman. Bagaimana kita mengalami pembelajaran, itulah yang akan kita ingat sampai nanti dewasa. Mungkin dari saya singkat saja, Mbak Zaitun. Ya, Bu. Iya. Semoga bisa dipahami ya. Karena kalau kita pelatihan itu biasanya juga memegang laptop bersama-sama, tetapi karena ini pemberian materi, semoga bisa dibayangkan gitu. Begitu Mbak Zaitun, terima kasih.